kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu indah. Engkau memelihara kami dalam istirahat kami dan Engkau membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan kesehatan dan berkat yang baru. Penuhkan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ajari kami mengerti firman-Mu, mengerti rencana-Mu yang indah buat kehidupan kami, dan tuntunlah kami ke jalan di mana Engkau kehendaki agar kami semakin mengerti dan dapat melakukan rancangan-Mu yang indah ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, sebelum kami beraktivitas pagi ini, kami mau merenungkan firman-Mu, biar Engkau pimpin kami untuk mengerti dan mengerjakannya dalam hidup ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema kita di bulan ini adalah mengikut Yesus adalah keputusan dan itu adalah harga mati. Kita akan membaca Matius 28 ayat 17 sampai 20. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kita bisa mengenal Kristus karena ada yang mengajarkan kita. Nah, sebagai bagian dari Kingdom Family Indonesia, kita sama-sama tahu kerinduan kita untuk menyampaikan amanat agung Kristus karena ini adalah perintahnya. Dan mengikut Yesus juga adalah karena kasihnya kita bisa mengenal Dia dan kita ikut Dia. Memang dalam perjalanan hidup ini tidak mudah, tetapi kita tidak mau menukar Dia untuk menyenangkan hati kita. Kita tetap ikut Dia. Karena apa? Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu firman-Nya. Jadi saya bisa seperti ini, saya bisa membaca, saya bisa menulis, saya bisa berhitung. Itu karena guru mengajarkan saya. Begitu juga kita bisa ikut Dia karena Dia yang mengajar kita. Dan menjadi murid tugasnya adalah belajar. Tapi kalau mengikuti Dia berarti kita ada di jalan yang sama bersama Dia, melakukan apa yang Dia kerjakan, meniru apa yang Dia kerjakan. Dan pilihan kita adalah sudah tentu karena Dia juga yang ajar kita sehingga kita pilih yang terbaik dan tidak mau menggantikannya. Kita pindah lagi ke Efesus 5 ayat 1 sampai Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 20. Nanti kita akan ada penekanan di beberapa ayat. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Tadi sebagai murid kita meniru Dia.
dan meneladani Allah dan hiduplah di dalam kasih karena Tuhan adalah kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Kita nggak perlu berkawan dengan orang-orang yang tidak taat sesuai judul bulan ini, harga mati. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam masa. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu, di ayat yang kita baca barusan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Ucaplah syukur senantiasa, walau kita dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup, biar kita senantiasa mengucap syukur, karena di sana letak kekuatan kita. Ketika kita boleh mengucap syukur, maka kita ingat dan sadar bahwa Dia ada bersama kita. Dan kita mulai lagi lihat dari ayat penekanan ini semuanya indah. Salah satunya tadi kalimatnya adalah baru kemarin saya sampaikan bahwa orang serakah itu lebih menakutkan dari iblis, dan orang serakah itu adalah penyembah berhala. Itu sangat mengerikan. Jadi 20 ayat yang baru kita baca adalah salah satu yang mengajar kita bagaimana kita menjadi muridnya, menjadi anak-anak terang. Kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung. Kita sama-sama tahu dari firman-Nya, dari Alkitab, bagaimana perjalanan Dia sampai disalib. Bukan karena salahnya, tapi karena dosa kita. Apakah kita akan menyia-nyiakan keselamatan yang Dia sediakan? Ketika saya mengalami kesulitan hidup, saya selalu bandingkan dengan ketika Dia memanggul salib, terluka oleh mahkota duri dan cambukan, dan ketika Dia dipaku di salib. Apakah pergumulan saya lebih sakit daripada itu? Saya berbahagia sekali ketika kalau boleh saya duduk berdoa ketika mengalami kesusahan, kesulitan, karena saya percaya Dia ada bersama saya, Dia ada bersama kita, dan Dia akan menuntun kita. Karena Dia guru kita, Dia akan menuntun kita terus ke jalan yang benar. Dan tidak mudah melakukannya, ya. Tapi ketika kita boleh memuji Tuhan, ketika kita boleh bersyukur, maka uh, Tuhan akan tunjukkan jalan. Tidak ada yang instan, tetapi kita percaya bahwa Dia akan buka jalan. Karena semua kuasa ada pada Dia. Yang kita ikuti itu berkuasa atas segala sesuatunya. Kita lihat lagi, tadi memang di ayat 4 dikatakan di akhirnya, tetapi ucaplah syukur. Itu karena kalau kita mengucap syukur, di sanalah letak kekuatan kita yang datang daripada Dia. Karena di ayat 5 dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, yang artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Karena tadi dikatakan itu adalah orang-orang penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan. Jadi dalam pergumulan hidup ini, seperti yang saya saksikan kemarin juga, ketika saya harus mengalami sakit dan harus mengalami uh, proses treatment yang cukup panjang, 1 tahun lebih, ya. Saya katakan Tuhan ada di dalam saya, dan Tuhan yang akan menolong saya, menyembuhkan saya. Jadi harapan
saya hanya kepada Tuhan. Bukan mudah melaluinya karena begitu banyak komentar dari orang-orang yang mau menunjukkan perhatiannya dalam tanda kutip. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Jangan sampai kita tidak taat ketika kita mengalami kesulitan hidup. Tapi biarlah kita semakin dekat kepadanya dan semakin mengerti rencananya yang indah buat kehidupan kita. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Kita nggak perlu berteman dengan orang-orang yang tidak taat. Tapi biarlah kita mendoakan mereka. Karena dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Biarlah setiap kita boleh memancarkan terangnya, sehingga di mana ada kegelapan, kita sama-sama tahu begitu banyak yang masih gelap. Biarlah mereka juga boleh menjadi menikmati terangnya melalui kehadiran kita. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Firman-Nya itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena firman-Nya itu adalah terang, kita memperolehnya karena kasih-Nya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Memang kadang-kadang kalau kita baca, itu hidupnya sepertinya lebih nyaman ya, yang memanfaatkan atau hidup dalam kegelapan. Tapi bagaimana kelanjutannya kita juga sama-sama tahu. Karena kenyamanan yang didapat dari kegelapan itu hanya sementara. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Kita harus bersyukur atas keselamatan yang Dia sediakan, dan itu harus kita pancarkan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Biarlah kehidupan kita, pakaian keseharian kita yang kelihatan itu adalah terangnya, firman-Nya yang hidup dalam pribadi kita masing-masing, yang akan membawa kita menjadi lebih bijak dan lebih bijak lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita boleh minta dalam doa kita,
untuk Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita, menuntun kita ke jalan yang benar dan mengerti kesulitan yang kita jalani ini kita bisa uji karena salah sendiri atau bagaimana. Tuhan pasti menolong kita jika kita minta untuk Roh Kudus menguasai hati pikiran kita. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Di Mazmur ada banyak ucapan syukur yang ditulis oleh yang dikarang atau ditulis oleh Daud, Raja Daud, dan itu adalah gambaran dari kehidupan kita juga ketika kita mau bersyukur. Dan lantunkanlah puji-pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, mari karena mengikut Yesus sudah adalah harga mati, maka kita mau memuji Dia dalam segala kondisi, segala hal. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan biarlah keistimewaan yang kita dapat lebih dulu dari saudara-saudara kita itu yang masih banyak di Indonesia saja masih banyak yang belum mengenal Dia, boleh kita bagikan karena itu adalah perintahnya, perintah Kristus Yesus yang berkuasa atas segala sesuatunya. Saya percaya Kingdom Family Indonesia sesuai dengan visinya menyampaikan amanat agung itu boleh terus kita kerjakan dalam kehidupan keseharian kita. Bukan tidak ada banyak yang mencibir, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama kita, Roh Kudus ada bersama kita, dan Dia itu yang ada bersama kita itu berkuasa atas segala sesuatunya dan memampukan kita mengerjakannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau bukakan bagi kami pagi ini. Biarlah Engkau memampukan kami mengerjakannya dalam perjalanan hidup ini yang tidak mudah. Oleh karena lebih banyak keinginan daging ini, tapi bersama Tuhan, kami pribadi juga sudah merasakannya. Engkau pasti menolong dan menuntun kami melihat dan mengerjakan rencanamu yang jauh lebih indah dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa dalam sorga, bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami, Kau kami nantikan sepanjang hari. Tubuh, roh, dan jiwa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.